Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan penuhnya ke kawasan Timur Tengah. Kedatangan USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford yang membawa skuadron jet tempur canggih, hingga kehadiran jet siluman F-22 Raptor dari Pentagon seolah sedang menjepit Teheran dari berbagai sisi. Di tengah jepitan mesin perang milik AS, Teheran justru menunjukkan sikap yang tak terduga. Alih-alih panik, mereka tampak tenang bahkan menantang. Apa yang membuat Iran tak takut hadapi jebitan Pentagon? Mari kita bahas satu persatu. Pentagon tidak main-main mengerahkan kekuatan besarnya ke kawasan konflik ini. Strategi Pentagon kali ini sangat jelas, yakni pengepungan total. Wionews melaporkan di sisi timur pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln sebagai pangkalan terapung membawa puluhan pesawat canggih. Kapal induk yang bersiaga di Laut Arab sejak akhir Januari itu membawa skuadron jet tempur F-35C didampingi kapal perusak rudal kendali seperti USS Prudence, USS Frank E. Peterson, dan USS Michael Murphy. Di sisi barat, kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford baru saja tiba di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani pada 23 Februari 2026. Kapal canggih ini akan bergerak ke arah timur menuju pesisir Israel dan Lebanon untuk bergabung dalam pengepungan sehingga memberikan jangkauan serangan dari sisi barat Teheran. Bukan hanya itu, jet tempur F-22 Raptor yang memiliki superioritas udara terbaik di dunia dan sulit dideteksi radar juga tiba di kawasan. 12 unit jet ini terbang dari Inggris dan tiba di pangkalan udara Ofda, Israel Selatan pada 24 Februari 2026. Dari wilayah ini, jet tempur secanggih Raptor hanya butuh waktu singkat untuk mencapai wilayah udara Iran tanpa terdeteksi radar konvensional. Belum lagi dukungan dari militer AS yang berbasis di pangkalan udara negara-negara Timur Tengah, diantaranya Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Arab Saudi, dan Irak. Wionews mencatat, jepitan mesin perang Pentagon tak membuat Teheran gentar karena beberapa alasan. Senjata pertama, geografi. Selat Hormuz selebar 34 km di titik tersempitnya mampu memberikan ruang gerak terbatas bagi kapal induk raksasa seperti Lincoln. Di bawah permukaan, Iran mengandalkan kapal selam kelas Gadir yang dirancang untuk perairan dangkal yang bising. Mereka bisa bersembunyi di dasar laut, menunggu dalam senyap, dan meluncurkan torpedo berat ke arah kapal perang besar tanpa terdeteksi sonar. Teheran juga punya ribuan ranjau laut yang bisa disebar dengan sekejap dan mampu melumpuhkan kapal senilai miliaran dolar. Dari segi taktik serangan, Iran sadar mereka tak bisa menang jika bertarung kapal demi kapal. Karenanya IRGC menggunakan doktrin asimetris di mana ratusan kapal serang cepat atau speedboat akan menyerang bersamaan dari berbagai arah. Strategi ini diperkuat dengan penggunaan drone murah seperti Shahed, sehingga radar tercanggih pun akan kewalahan menerima swarm attacks dari Teheran. Dengan sumber daya yang murah dan produksinya yang mudah, maka AS bisa kehilangan rudal pencegatnya yang mahal hanya untuk meladeni serangan kawanan dari militer Teheran. Alasan terakhir mengapa Iran tak gentar ditatap mesin perang AS di kawasan, tak lain tak bukan karena Teheran juga punya taring jarak jauh. Mereka mengembangkan rudal balistik anti kapal supersonik Khalid-Far yang jangkauannya mencapai 300 km untuk menghantam target bergerak di laut. Yang lebih mengerikan lagi, Iran juga punya rudal hipersonik Fatah 2. Rudal ini mampu terbang di ketinggian rendah dengan manuver yang tak terduga sehingga sistem pertahanan Aegis pun akan kesulitan untuk mencegatnya. Belum lagi ribuan rudal balistik dan jelajah yang mampu menjangkau setiap pangkalan AS di Timur Tengah. Senjata-senjata itu tersimpan di kota rudal bawah tanah pegunungan Zagros yang sangat sulit dihancurkan oleh serangan udara sekalipun.
Bagi Teheran, kapal induk raksasa adalah target empuk bagi ribuan drone bunuh diri dan rudal anti kapal mereka. Iran meyakini satu saja rudal mereka menembus pertahanan, maka nasib kapal induk AS berada di ujung tanduk. Jepitan Pentagon memang nyata, namun jebakan Iran juga tak bisa dipandang sebelah mata. Labirin peperangan asimetrisnya telah dirancang untuk menguras habis sumber daya lawan. Apakah kehadiran mesin-mesin tempur AS ini akan menjadi penjamin perdamaian atau jadi pelatuk jika perang pecah antara kedua negara? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.